Puji Tuhan. Shalom saudara. Haleluya. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama fokuskan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau mempermuliakan-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau.
Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami semua untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka hatimu, buka hatimu. Biarkan roh Tuhan bekerja atasmu. Haleluya, haleluya. Dekat padamu itu rindu. Amin. Ini kerinduan saya dan kerinduan saudara. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah buat bagi kita. Mari biarkan roh Tuhan bekerja atas hidup kita. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan tahu engkau. Satu kasih yang abadi kini ku datang dan ku bawa sukacita kami hari ini Tuhan. Limpah damai sejahtera kami hari ini Tuhan. Kami membawa kerinduan kami yang mendalam dari rumah kami. Kami datang Tuhan hari ini. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah urapan Tuhan mengalir dari tempat yang maha tinggi, memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami semua. Sehingga Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk menyenangkan Tuhan pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Bebaskan setiap kami, bebaskan roh kami untuk kami lebih lagi Tuhan dalam memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami di pagi yang indah ini Tuhan. Karena itu Engkau yang akan mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah jadi seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami akan lebih lagi dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Dan semua umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Haleluya. Apakah saudara sama dengan saya membawa kerinduan yang begitu mendalam
mendalam dari rumah, sehingga sukacita memenuhi kehidupan saya secara pribadi pagi ini untuk saya memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara pun seperti itu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan samping kiri kanan kita, Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Haleluya. Allah sumber kuatku. Amin. Haleluya. Hari ini, haleluya, puji Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Mengagungannya,
kita luar biasa hari ini. Amin. Puji Tuhan, Dia Allah yang mengenal hatiku, Dia Allah yang mengenal hatimu. Dia selalu ada untuk saya dan saudara. Ketika kita membuka mata pagi hari, adakah ucapan syukur itu naik? Bahwa Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita. Dia masih memberikan kita nafas hidup tentunya. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Terkadang
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk sekali lagi. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk sekali lagi kita lakukan lagu ini. Saya minta nanti Ibu Mafiara akan maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang agung, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terbukti kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau lihat seberapa kami umat-umat-Mu datang di tempat ini untuk rindu memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya Allah penolong yang setia mempedulikan kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami rindu senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu ketika kami ada di hadirat-Mu, kami merasakan sukacita, damai sejahtera akan menjadi bahagian kami. Itulah sebabnya Tuhan pagi hari ini kami sudah memuji dan mengagungkan Engkau. Biar setiap pujian-pujian yang kami sudah naikkan boleh naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan itu Tuhan tidak merasa cukup, tapi kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, setiap hati-hati, pikiran-pikiran kami Engkau persiapkan Tuhan, supaya setiap firman yang kami akan dengarkan boleh tertanam baik di dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu Tuhan yang Engkau akan pakai pagi hari ini, Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, supaya setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu mendatangkan berkat bagi semua umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini. Umat-umat-Mu yang datang membawa beban pergumulan penyakit sekalipun akan kembali dari tempat ini membawa sukacita baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada intimidasi kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati tolak dia, tengking dia di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar roh Allah ada di tempat ini, hati Tuhan ada di tempat ini untuk memberikan kami sukacita, ketenangan di dalam duduk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih.
hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini Tuhan. Baik yang memimpin pujian, semua pelayan yang altar, Engkau berkati mereka Tuhan. Biar di dalam mereka melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Setia di dalam Engkau. Sama-sama kami bergandengan tangan, setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan kita aja bagi hidup kita semua. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Minggu lalu kami bersama Ibu Rohani tidak ada bersama-sama dengan jemaat. Ada sebuah rencana, saya sudah bicara sama jemaat Tuhan bahwa anak kami yang kedua Visita itu akan diwisuda tanggal 10 November ya. Tapi lain daripada yang lain, rupanya ada satu dan lain hal sehingga wisudanya itu ditunda bulan Februari untuk 2023. Wah, tentunya saya bertanya ada apa? Sementara rekannya yang tinggal bersama-sama dengan dia itu wisuda tanggal 10. Saya bilang, kenapa kamu tidak bisa? Dia bilang, sudah begitu Pak. Kami kan tidak bisa, hati mau protes, terus terang protes memang. Saya bilang bagaimana ini aneh. Cuman rupanya tujuan Tuhan buat anak kami lain juga. Ternyata dia pending untuk wisuda tanggal 10 karena rupanya ada tujuannya. Dan oleh anugerah Tuhan rupanya dia terpilih salah satu dari Universitas Samratulangi. Untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat dia dipilih untuk pergi ada studi banding mereka di Perguruan Tinggi Universitas Indonesia dan IPB Bogor saudara. Jadi rupanya dia tidak diwisuda tapi dia pergi ke sana. Jadi rencana kami harus ke Manado ditunda semua karena anugerah Tuhan. Harusnya saya berpikir saya harus ke Malino, siap mau berangkat Malino, tapi kami dengar juga ampo kami sakit jadi kita pulang cepat. Waktu saya kembali ternyata waktu perjalanan kami ke Malino, maksudnya ketika kami akan mengadakan perjalanan ke Malino, ada teman kami ada masalah di sana, ada bencana, ada longsor terjadi di sana, ada berapa jiwa yang pergi saudara. Jadi sulit untuk kembali. Jadi saya berpikir wah ada untungnya juga. Artinya Tuhan selalu punya rencana bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya ingin bicara, kenapa saya selalu bilang haleluya? Haleluya artinya pujilah Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan berbicara lewat Daud. Dia bilang, Tuhan itu duduk di tengah-tengah pujian. Ketika kita katakan haleluya, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Tidak berlama-lamaan, tentunya saya ingin bicara juga tentang gereja. Kenapa harus ke gereja? Kenapa kita harus ke gereja? Apa sih sebenarnya tentang gereja? Ketika kita perhatikan dalam Alkitab, kita menemukan pada dasarnya Tuhan tidak berbicara pertama tentang gereja. Apa sih sebenarnya tentang gereja? Dibicarakan dalam dunia perjalanan pertama kali bagaimana umat Tuhan harus datang secara spesial. Mereka harus datang pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Tidak dalam sebuah perkumpulan hanya dia. Misalnya kita lihat tentang seorang yang bernama Ayub. Ketika dia menyadari Tuhan sudah tolong mereka, maka ada waktunya dia datang mempersembahkan korban. Dan dia ingat juga anak-anaknya. Dia selalu ibadah seperti itu yang dia lakukan. Tapi ketika kita baca juga dalam kitab Keluaran, kita juga menemukan bagaimana ketika umat Allah akan keluar. Mereka akan keluar dari negeri Mesir. Saudara, salah satu landasan daripada Musa, mereka harus pergi keluar dari Mesir apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Untuk beribadah. Ada 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada orang Mesir. Kenapa? Karena mereka melarang umat Tuhan untuk datang beribadah. Untuk beribadah. Kenapa? Karena memang itu yang Musa bilang. Kenapa harus pergi keluar dari Mesir? Karena kami mau beribadah. Nanti kita temukan airnya yang namanya sebuah
gereja rupanya pertama dia bicara tentang kemah pertemuan. Jadi Musa ditugaskan buat yang namanya kemah pertemuan. Orang sebut dengan kemah Musa. Kemah Musa ada 3 wadah dalam khususnya disebut dengan kemah Musa. Apa itu? Ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada halaman, saudara. Umat harus datang di situ. Berkembang terus kita temukan bahwa akhirnya seorang raja yang bernama Salomo membangun yang namanya Bait Allah. Apa tujuan Bait Allah? Sebagai sebuah tempat Tuhan berbicara kepada umat-umat Tuhan. Kabar Tuhan sebuah tempat di mana Tuhan menyatakan apa yang harus umat Tuhan perbuat. Di rumah Tuhan dibicarakan semuanya di sana. Dan umat Tuhan merasakan bagaimana Tuhan memimpin umat Tuhan. Dengan mereka punya raja, tapi mereka juga harus dalam teokrasi, dalam kepemimpinan Tuhan. Berkembang terus. Kita temukan dalam Alkitab, kita temukan setelah Bait Allah dihancurkan, ada sinagog, ada rumah-rumah sembahyang. Apa tujuannya? Apa goalnya? Bagaimana umat Tuhan bisa datang di tempat itu? Dan ada orang-orang khusus dipercayakan untuk membicarakan kebenaran. Di situ yang namanya sinagog. Berkembang terus sampai pada masa Yesus. Kita temukan pada akhirnya kita temukan ada yang namanya gereja. Apa itu gereja? 2 minggu yang lalu saya telah berbicara dalam 1 Petrus pasal 2 tentang apa itu gereja. Apa itu gereja? Tapi saya tidak akan bicara soal itu lagi. Tapi saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Jadi landasan gereja ada di 1 Petrus pasal 2 dan Injil Matius pasal 16. Dia bilang begini. Ayat 18 saya ingin baca di sini. Saudara lihat saya dalam Alkitab saudara, dalam handphone saudara atau di belakang saya. Dia bilang begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kita akan temukan di sini ternyata ada yang namanya jemaat. Apa sih yang dimaksud dengan jemaat? Orang bilang, oh iya, gereja itu namanya sebenarnya kuriakos. Apa artinya? Itu kuriakos artinya yang dimiliki oleh Tuhan. Dia bilang lagi ada yang namanya kahal dalam bahasa Ibrani. Kahal apa artinya? Perkumpulan umat Allah. Nah, kita temukan ternyata dalam sebuah perhimpunan yang dimaksud dengan jemaat dinyatakan di sini dengan kata eklesia tu theon. Apa artinya? Umat kepunyaan Allah. Nah, ketika kita baca ayat ini kita akan menemukan tentang apa sih yang dimaksud dengan gereja. Ternyata di sini gereja kita harus memahami siapa diri kita. Ada hal yang sangat penting selain kita mengetahui kita ini umat kepunyaan Allah. Kita harus tahu kepada gereja ada hal yang sangat spesial yang diberikan Tuhan kepada gereja. Pertama, ketika kita baca ayat ini dia bilang begini. Dia bilang begini. Ayat 18 dia bilang begini. Mendirikan jemaatku. Jadi gereja itu adalah umat Tuhan, jemaat Tuhan. Dan alam maut, sekali lagi alam maut tidak akan menguasainya. Apa sih fungsi daripada gereja? Apa guna gereja? Siapa kita gereja? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita sebut diri kita gereja? Kita harus ketahui yang pertama di sini katakan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kalau kita baca tentang alam maut ada banyak penafsiran tentang alam maut. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Tapi ketika kita pelajari alam maut, kita menemukan ada sebuah lokasi, tempat di mana gereja tahu, di mana umat Tuhan tahu, di mana para murid Tuhan tahu. Ada sebuah lokasi, sebuah tempat di mana ada hal yang menakutkan di sana. Dan itu bisa membahayakan mereka yang ada di sana. Dan dikatakan bahwa alam maut itu tidak akan menguasai gereja. Apa artinya?
masalah besar tidak akan menguasai gereja. Haleluya. Kita punya masalah, kita punya problem. Tapi ketika kita disebut sebagai gereja umat kepunyaan Allah, kita akan dibentengi oleh kuasa Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Allah maut tidak akan menguasainya. Ada yang lebih menerjemahkan lebih lain lagi. Yang namanya neraka. Hal yang akan menghancurkan kita, yang akan membuat kita sangat menderita. Itu tidak bisa menguasai gereja. Hal yang akan membawa kita kepada neraka itu tidak akan menguasai saudara ketika kita ada dalam namanya gereja. Ini yang harus kita ketahui. Barangkali ada godaan kiri kanan, muka belakang kita, atas bawah kita. Tapi kalau kita gereja, Allah maut tidak akan menguasai kita. Orang bisa menggoda kita. Tapi kalau kita tahu kita ini umat kepunyaan Allah, orang boleh tergoda, orang boleh ikut situ. Tapi yang namanya gereja, dia akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan sehingga Allah maut tidak akan menguasai gereja. Haleluya. Ini sangat penting harus kita ketahui. Ketika kita tahu kita ini gereja, orang boleh mempengaruhi kita. Iblis boleh menggoda kita. Tapi kalau kita umat kepunyaan Allah, kita dalam perlindungan Tuhan. Orang boleh godain kita, tapi kita tidak akan tergoda. Kenapa? Karena kita umat kepunyaan Allah. Gereja harus tahu itu, sehingga ketika ada hal yang akan membuat kita lari daripada Tuhan, tidak bisa. Kenapa? Karena kita gereja, umat kepunyaan Allah. Kalau umat kepunyaan Allah, Tuhan pasti memperhatikan kita. Tuhan pasti menjaga, melindungi kita. Itu yang harus kita ketahui tentang gereja. Terus dia bilang begini, ayat 19 dia bilang begini. Kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Siapa? Gereja. Ketika kita sebut diri kita gereja, maka kita akan punya kunci yang akan membuka sebuah lokasi tempat di mana kita akan berangkat menuju kepada yang namanya kerajaan sorga. Jadi ternyata kita ini ketika kita tahu kita ke gereja, kita tidak akan menghalangi orang lain untuk datang masuk dalam kerajaan sorga. Kita tidak akan menjadi sebuah kendala. Stop, jangan masuk ini, ikut sebelah, tidak. Tapi kita akan bawa mereka untuk masuk lewat pintu kerajaan sorga. Kenapa? Karena gereja punya kunci. Haleluya. Kita bukan membuat orang jadi siak. Jangan nih ke gereja. Wih, enggak mau ini. Tidak. Gereja harus membukakan sebuah jalan bagi umat untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ini tugas kita. Jangan sampai kita jadi penghalang orang mau masuk sorga, saudara. Orang mau setia kepada Tuhan, kita jadi penghalang. Jangan, saudara. Kenapa? Karena gereja diberikan kunci kerajaan sorga. Ketika mereka mengikuti kita, maka mereka bisa layak masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Ada kunci diberikan kepada gereja. Ini ketika saya baca ayat ini, oh iya, luar biasa. Ternyata gereja itu harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kita jangan jadi penghalang. Orang mau setia, kita bilang jangan setia. Tidak boleh. Tidak bisa, saudara. Kita harus punya kunci. Kenapa? Karena kepada gereja diberikan kunci kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Kita harus jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Ini sangat penting. Ada banyak perjalanan dari gembala di Palumba, harusnya kami sama-sama ke Wanlino, tapi saya tidak lanjut. Tapi gembala Palumba pergi ke sana karena memang jadwalnya. Saudara, ternyata di sana ada bencana, ada longsor. Ada banyak mobil juga yang kena timbunan longsoran. Tapi luar biasa, Tuhan pimpin anak-anak Tuhan. Anak Tuhan yang berjalan Tuhan pimpin. Mereka pergi, mereka jalani, baru ada longsor. Mereka mau lewat, sebelum mereka lewat sudah ada bencana banjir. Di daerah tol rupanya ada banjir. Sebelum itu mereka mau lihat, tapi ditutup, suruh tunggu sedikit. Setelah reda, rupanya ada tenaga teknis supaya disedot air supaya mobil bisa jalan dengan baik. Ketika mereka lewat semua jalan dengan baik. Kenapa? Karena kita umat kepunyaan Tuhan. Kita umat kepunyaan Tuhan.
kita ada kunci. Selanjutnya dia bilang begini, dengan jelas lagi yang ketiga dia bilang begini. Apa yang kau ikat di dunia ini? Haleluya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Seringkali kita tidak pahami hal ini, sehingga kita ngomong dengan semaunya kita. Ingat, apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Siapa? Gereja. Gereja harus sadari itu, sehingga kita tidak pernah bilang, wah anak kita tolol, anak kita goblok. Jangan saudara. Kenapa? Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Barangkali seringkali menyakitkan hati anakmu, tapi engkau harus berkata, Tuhan baik bagimu. Engkau anak manis. Anak saya yang kedua besar-besar, saya bilang, langsing. Wah, papa ini, langsing. Jadi langsing saudara. Kenapa? Kata-kata kita itu, Tuhan itu terikat dengan kita. Apa yang kita ikat di dunia terikat di sorga. Kita harus bilang, anak kita pintar, anak kita cerdas. Wah, kenapa nilainya ini? Tidak, anak kita pintar, anak kita cerdas. Tuhan membukakan jalan. Kenapa? Karena kepada gereja diberikan kunci. Apa yang kita buka di dunia terbuka di sorga. Haleluya. Makanya bilangan 14:12, apa yang kita katakan itu yang akan Tuhan lakukan. Haleluya. Jangan takut tanggal 13. Jangan takut tanggal 17. Dan jangan takut tanggal 27. Amin. Jemaat. Amin. Guru-guru sekolah minggu. Amin. Pemuda remaja. Wah, ini bukan cuma Natal jemaat. Wah, sekarang sekolah minggu wilayah 21 NUA. Ada kurang lebih 11 gereja yang akan datang ke tempat ini. Belum lagi kalau ada undangan kira-kira. Bagaimana dengan dana? Tenang saja. Haleluya. Jangan mengeluh. Kalau Tuhan buka, tidak ada yang bisa tutup. Haleluya. Termasuk tanggal 13. Tidak usah ragu. Saya meragu, aduh bagaimana ini Tuhan. Aduh Tuhan, rencana tiba-tiba dibatalkan ini. Aduh Tuhan bagaimana? Oh Tuhan yang lebih tahu semuanya. Tuhan pasti bukakan jalan semuanya. Apa yang kita buka di dunia akan terbuka di sorga. Apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga. Ini yang gereja harus tahu. Sehingga harus ada kata-kata yang optimis bagi gereja. Jangan pesimis terus. Kalau engkau mengeluh, engkau sementara menghadapi sebuah ikatan dalam sebuah keluhan. Jangan pernah saudara. Makanya Alkitab katakan bahwa Tuhan akan membedakan antara orang benar dan orang tidak benar. Haleluya. Mau lihat ayatnya? Mau tahu saudara? Di mana saudara? Kalau saya bilang Maleakhi, nanti saudara bilang persepuan lagi mau dibilang. Apalagi Maleakhi 3. Wah ini gembala lagi semua singgung lagi itu. Bukan saudara. Tuhan adakan perbedaan. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan akan adakan perbedaan saudara. Coba kita lihat dalam kitab Maleakhi pasal 3. Bukan ayat 10 saudara. Ayat 18 dia bilang begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Sekali lagi dia bilang ini. Maka kamu akan melihat kembali. Akhirnya fakta ini. Ini bukan karena rai-rainya kita. Bukan ini tafsiran kita. Tapi dia bilang begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akan ada sebuah perbedaan. Gereja itu berbeda. Kenapa? Karena kita dipanggil keluar dari gelap itu menuju kepada terang yang ajaib itu, kata eklesia, dipanggil keluar.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan di sini akan ada perbedaan. Jadi kalau kita tahu kita gereja, tenang saja. Orang boleh ngomong kita sini sana, tapi saya percaya saya ini umat kepunyaan Allah. Haleluya. Orang bilang, oh semua sementara menghadapi krisis. Apalagi 2023. Wah, ada masalah di bidang perekonomian. Tapi saya percaya, orang percaya tetap akan dijaga oleh Tuhan. Secupak gandum sedinar harganya. Tadi bilang jangan rusakkan apa? Minyak dan anggur. Gereja akan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Makanya kita harus optimis. Kata-kata kita harus bisa memperhatikan apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Allah mau tidak akan menguasai kita. Yang akan menghancurkan kita tidak akan menguasai kita. Kenapa? Kita ini umat kepunyaan Allah. Kenapa? Karena kita eklesia, tuteon. Kita umat kepunyaan Tuhan. Kalau umat kepunyaan Tuhan, siapa yang mau merusak kepunyaan kita? Kalau kita tanam itu dengan baik, siapa yang datang rusak? Oh, jangan dulu. Tidak boleh. Kenapa? Itu dirawat, diperhatikan. Tuhan adakan perbedaan dengan orang yang tahu beribadah dengan orang yang tidak tahu beribadah. Itu akan kita lihat dengan fakta. Kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan perbedaan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau kita rasa kita sementara melakukan pekerjaan yang baik bagi Tuhan, tenang saja. Kalau kita dalam jalan Tuhan, tenang saja. Tuhan pasti memperhatikan kita. Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang tahu beribadah dan orang yang tidak tahu beribadah. Barangkali sudah berkata, oh sama Bang Mo. Sama Bang Mo ini orang beribadah dengan tidak beribadah sama-sama. Yang tidak beribadah juga diberkati. Semua naik posisi tapi beda. Saudara. Akan ada perbedaan. Dan itu kita bisa lihat dengan baik dan benar. Kita bisa tahu. Saudara, ada sebuah penggambaran yang diungkapkan oleh seorang raja yang bernama Daud. Dalam Mazmur 52, saudara akan temukan di sana bagaimana Daud mengkisahkan. Saudara tahu siapa Daud? Dia adalah seorang yang tidak pernah diperhitungkan oleh keluarganya. Samuel mau datang, kasih tahu papanya, anakmu akan saya urapi. Wah, anakku, wah. Maka papanya Daud tidak hitung tentang Daud. Dipanggil kakak-kakaknya yang memang sudah jadi prajurit. Samuel lihat, wah sudah ini cocok. Sudah ini pas. Dia mau lakukan, mau urapi itu. Bukan itu. Kau cuma lihat di depan, tapi aku mau lihat hati. Sudah, semua sudah, tidak ada lagi. Apa sudah tidak ada? Saya bilang, aduh siapa ya? Sidang yang hebat tidak diurapi. Masa Daud mau diurapi? Dia bilang ada di satu. Dia sementara mengalahkan kambing domba. Menurut kakaknya bilang cuma 2-3 ekor. Tidak dihitung. Oh saya bilang panggil dia. Baru semua lihat dia. Luar biasa. Luar biasa. Waktu dia lihat Daud, Tuhan bilang so itu dia. Sudah itu. Dan Tuhan, saudara tahu bagaimana penjelasan Daud untuk menjadi seorang raja. Dia datang ke medan pertempuran untuk mengalahkan Goliat. Bukan karena maunya, mau bertempur. Tidak. Dia tidak terpanggil dalam pertempuran itu. Tapi waktu dia bawa makanan untuk kakaknya, dia dengar ada orang yang berani hina barisan Allah yang hidup. Ada orang yang berani mencongokkan barisan Allah yang hidup. Wah, hatinya terpanggil. Saul, seorang yang tokoh nomor 1 pada waktu itu, ketakutan. Kakaknya yang sudah jadi prajurit takut. Tapi Daud bilang, siapa orang yang telah bersunat ini berani diboncengkan barisan Allah yang hidup? Dan saudara, pendek cerita, Daud bisa merobohkan Goliat. Waktu Daud merobohkan Goliat, namanya mulai naik. Wah, langsung postingan, langsung Daud, David. Wah, langsung dibilang seperti, wah Daud. Wah, dibilang sebuah perbandingan. Memang Saul berhasil sukses, tapi Daud lebih sukses. Saudara, dalam kitab Mazmur 52, saudara akan temukan di sana bagaimana ulasan Daud tentang pribadinya. Dia bicara tentang bagaimana sikap orang yang tidak benar.
Kalau sudah lihat, mari kita lihat di Mazmur 52. Dia bilang begini. Untuk pemimpin biduannya, untuk pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang beritahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Sudah ada sebuah permasalahan. Ketika nama Daud bukan artinya buat sebuah cara untuk membuat dia tenar, tidak. Dan menjelek-jelekan Saul, tidak. Dia lakukan hal dengan baik, apa yang jadi tugasnya. Saul mulai cemburu dengan seorang yang bernama Daud. Maka ada hal yang dibuat oleh Saul untuk membunuh Daud. Daud harus lari dan suatu saat dia harus menginap di sebuah imam yang bernama Ahimelek. Nah saudara, dia ketemu dengan seorang yang bernama, di sini dikatakan seorang yang bernama dikatakan di sini seorang, dia pergi. Kalau saudara lihat dalam Mazmur 50 dia bilang begini. Mazmur 52 dia bilang begini. Dia ketemu dengan seorang yang bernama Doeg. Siapa Doeg itu? Orang Edom. Ketemu Daud biasa, baik dia. Daud bersembunyi di situ. Tiba-tiba Doeg dia panggil, dia datang kepada Saul, dia bicara. Daud bersembunyi di situ. Dalam keadaan tidak berdaya, Saul dengan pasukan khususnya datang untuk mengalahkan Daud. Tapi Tuhan punya cara menolong Daud. Tuhan punya cara, dia terluput. Tapi saya ingin baca juga ayat yang ke-10, dia bilang begini. Dia bicara ayat 1 sampai 9 bagaimana orang-orang yang tidak takut Tuhan. Ayat 10 dia bilang, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Sekali lagi, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah. Saudara, di tengah-tengah tekanan yang menekan Daud, dia mulai bicara dan dia harus mengulas tentang sebuah kisah. Dia ulas kembali dalam Mazmur 52. Bagaimana perbuatan Doeg terhadap dia. Tadi dia bilang beda. Walaupun orang lain seperti itu, tapi aku akan seperti dikatakan di sini, aku seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Tuhan izinkan, oleh anugerah Tuhan saya pernah 2 kali ke Israel. Ada minyak di sana yang namanya minyak zaitun. Saudara, ini diangkat kembali oleh Daud. Dia bagikan pohon zaitun yang bertumbuh. Kenapa Daud bilang pohon zaitun? Kenapa? Ketika saya pelajari tentang pohon zaitun, saya menemukan, saudara, pohon zaitun itu sebuah yang sangat penting harus kita ketahui. Ini jadi perbedaan antara kita orang yang tahu beribadah dan orang yang tidak tahu beribadah. Saudara, kalau saudara belajar tentang pohon di Israel sana, kalau kita cuma 2 musim ya, musim dingin dan musim panas ya kita. Tapi di Israel sana ada 4 musim. Ada yang namanya musim dingin, ada yang namanya musim semi, ada yang namanya musim panas, ada yang namanya musim gugur. Saudara, kenapa Daud bicara pohon zaitun? Barangkali ini sebuah gambaran bagaimana gereja harus hadir di tengah-tengah dunia ini. Kita harus tahu kita bagaikan pohon zaitun. Kenapa dia bilang pohon zaitun? Kenapa? Tentunya ada alasan, ada landasan. Kenapa Daud bilang dia bagaikan pohon zaitun yang menghijau di tengah-tengah bait Allah? Kenapa? Saudara akan temukan di sini ternyata pohon zaitun. Saya catat di sini pohon zaitun luar biasa. Dia bisa ditanam dimanapun. Saya pernah ada di atas gunung, ada pohon zaitun. Tapi saya pernah ada di bawah lembah, ada pohon zaitun di sana. Pohon zaitun dia bisa tumbuh. Dia bisa tumbuh di atas gunung, di lembah. Pohon zaitun itu bisa tumbuh. Kenapa Daud bilang dia bagian pohon zaitun? Dalam segala keadaan gereja tetap bertumbuh. Mau di atas dia bertumbuh, diberkati dia bertumbuh. Tapi ketika dia ada di lembah dia tetap bertumbuh, saudara. Ketika kita dalam kesesakan dia tetap bertumbuh. Itu gereja, saudara. Dan ternyata pohon zaitun, kami tanya sama guide,
dia bilang ini bonsai tidak butuh perawatan spesial. Wah, saya coba-coba tanam, saya kepingin di gereja ini dikelilingi dengan buah-buah. Kalau saya lihat Ibu Mei, banyak tanaman sayur-sayur, tapi depan ada buah-buah. Saya kepingin di gereja ini, kompleks ini buah-buah semua. Ya, cuma risikonya ya kalau berbuah anak-anak petik ya apa boleh buat. Anak-anak naik ya Tuhan Yesus tolong. Mau dibilang apa? Iya, mau dibilang saya coba tanam yang terbaik-terbaik, mangga terbaik. Saya tanam, kepingin. Saya juga ada durian, durian yang terbaik saya tanam juga di nanti saudara. 4-5 tahun depan kata orang itu akan menghasilkan buah kata. Tapi hanya di depan pastori sana yang saya lihat sudah berbunga. Aduh Tuhan tolong. Ada mangga juga di sana. Saya lihat ini mangga enak. Saya bilang kenapa jatuh semua? Ternyata ada buah-buah. Saudara, tapi kalau tanam itu membutuhkan perawatan. Haleluya. Membutuhkan perawatan. Bukan dibiarkan begitu. Kadang-kadang saya bilang, taruh pupuk sedikit. Ibu rohani, dia taruh pupuk berbuah, langsung berbunga itu durian di sana. Saya bilang itu di belakang dan sudah habis itu pupuk taruh. Kenapa? Butuh perawatan. Tapi pohon zaitun tidak butuh pengharapan, tidak butuh perawatan maksud saya. Kenapa Daud bilang aku bakain pohon zaitun? Tidak perlu. Gereja dia akan bertumbuh di tengah-tengah hal yang sangat sulit maupun yang sangat mudah bagi dia. Itu gereja saudara. Kita berbeda dengan orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan beda dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Mentalitas gereja. Dia tahu dia umat kepunyaan Allah. Ketika dia diperhatikan puji Tuhan. Ketika dia tidak diperhatikan puji Tuhan. Kenapa? Karena dia umat kepunyaan Allah. Yang perhatikan dia adalah gembala yang sangat agung. Yang sering kali memperhatikan saudara dan saya. Makanya Daud bilang. Dia lukiskan dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Haleluya. Bukan berarti tidak masalah dia bilang. Iya seringkali dibawa kepada lembah bayang-bayang maut. Tapi dia tidak takut bahaya. Kenapa? Ada gada dan tongkat Tuhan yang akan menuntun dia. Kadang-kadang kita dalam masalah, tapi dengar baik-baik bagi gereja. Ada perhatian khusus bagi kita. Di mana Tuhan pelihara kita. Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kita ini adalah gereja. Haleluya. Haleluya. Ada sebuah perbedaan. Saya lihat. Begitu pohon zaitunnya. Ini sangat penting harus kita ketahui. Gereja itu beda dengan yang bukan gereja. Daud gambarkan bagian pohon zaitun. Di sembarang tempat dia bisa bertumbuh. Dia bertumbuh. Dia bertumbuh dan bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Gereja dalam segala keadaan tetap bertumbuh. Jaga hati kita. Jaga iman kepercayaan kita. Tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita gereja. Haleluya. 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 Barangkali tidak diperhatikan, tapi dia tetap bertumbuh. Kenapa? Kita pohon zaitun. Kita bukan pohon yang harus dirawat. Merica. Merica cuma tanam sembarang tidak akan bisa mati. Tapi harus dirawat baik-baik supaya menghasilkan buah. Pohon zaitun tidak begitu saudara. Tanami saja. Dia bisa terus bertumbuh. Dia terus bertumbuh. Dia terus bertumbuh. Itulah gereja. Dalam segala keadaan mari kita harus tahu bahwa diri kita ini ada umat kepunyaan Allah. Eklesia tauteon umat kepunyaan Allah. Kalau umat kepunyaan Allah, Allah maut tidak akan menguasai kita. Hal yang akan menghancurkan kita, akan membawa kita kepada neraka, tidak akan menguasai saudara dan saya. Kenapa? Karena kita umat kepunyaan Allah. Kepada kita diberikan kunci kerajaan sorga. Kita akan jadi berkat bagi orang yang di belakang kita. Jangan kita jadi beban bagi mereka. Tapi kita harus jadi berkat. Bimbing mereka supaya mereka masuk. Sama-sama buka pintu kerajaan sorga. Maka kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Kata-kata kita penuh kuasa. Kenapa? Karena kita umat kepunyaan Allah. Karena firman Allah ini akan membuka hidup kita. Kita sebagai gereja. Nanti saya akan jelaskan bagaimana dengan gereja.
Saya ingin bicara sehingga karena saya baca dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kenapa? Kalau kita baca terus ayat itu, karena kamu yang menolak pengetahuan itu. Ketika kita sudah dengar sebuah pengetahuan dan kalau kita tolak, binasa kita, saudara. Mari kita siapkan hidup kita untuk menjadi gereja yang setuju dengan hati Tuhan. Kita beda dengan orang lain. Kalau kita gereja ingat ada perbedaan dengan orang yang bukan gereja. Ada masalah, ya masalah datang, barangkali sama-sama berat 200 kilo, tapi beda dengan gereja, dengan yang bukan gereja. Gereja dia akan tetap kuat di tengah-tengah beban 200 kilo, tapi yang bukan gereja dia bisa fatal di sana. Tapi gereja tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Setiap kali saya mau doa dini hari, lagu ini selalu Tuhan perdengarkan kepada saya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Apakah Engkau mengasihi Yesus? Saya selalu bicara, Tuhan saya mengasihi Engkau. Nyanyi lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Betul saudara mengasihi Tuhan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Dari awal kembali kita lakukan lagu ini. Sihi Engkau Yesus, oh dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Apakah kita termasuk gereja? Ingat, kata gereja artinya eklesia. Kata eklesia ada dua kata, ek dan kalio, dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita berbeda dengan bukan gereja. Kita orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang. Memang background kita, latar belakang kita rusak. Tapi engkau sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita sementara merara kepada terangnya yang ajaib. Kita terus berjalan kepada terangnya yang ajaib. Memang ada masalah, ada problem. Tapi ingat, ketika engkau disebut gereja, engkau adalah kepunyaan Allah. Kalau engkau punya Allah, engkau mendapat prioritas utama dari Tuhan. Ada masalah, Tuhan akan menyertai engkau. Ada pertolongan bagi engkau. Ketika engkau sakit, memang menderita, sama-sama sakit. Tapi ada Tuhan yang akan jadi dokter, memperhatikan kita, memberikan kekuatan, kemampuan bagi saudara dan saya. Pagi siang yang indah ini, adakah jemaat punya masalah? Adakah problem sementara mengikat hidup kita? Tapi ingat, saudara adalah gereja. Saya ingin menekan kita ini adalah gereja. Kita gereja. Kalau kita gereja, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ada sepasang mata Tuhan yang sementara memperhatikan saudara. Mari saya undang kita berdiri semua. Sambil kita nyanyi lagu ini, dan saya percaya
Pagi yang indah ini ada mujizat bagi saudara. Saudara yang membutuhkan pertolongan, mari bicara sama Tuhan. Engkau adalah gereja, engkau kepunyaan Tuhan, ngomong saja. Kita diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kita katakan itu yang akan Tuhan lakukan. Kalau saudara katakan saya pasti melewati masa-masa sukar ini, saya sangat percaya sorga akan bergerak dan saudara akan mencapai apa yang tujuan hidupmu. Aku mengasihi ya mata kala malam aku ya mata kala malam sengkata kala malam. Hadiratmu Tuhan turun di tempat ini. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Dengar sebutan kami, dengar pujian kami ini Tuhan. Jiwaku, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Tuhan. Dengar pujian kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami adalah gereja. Kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Saya minta singer akan nyanyikan lagu ini. Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari angkat tangan kananmu, arahkan kepada Tuhan. Sambil singer akan nyanyikan lagu ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Hamba tidak tahu apa yang masalah mereka, tapi hamba yakin Engkau Tuhan yang Maha tahu. Engkau tahu keperluan mereka, Engkau tahu kebutuhan mereka. Bapa dari mimbar yang kursi yang berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan tangan-Mu. Saudara yang Kau katakan, apa yang kami katakan akan terkatakan juga di sorga. Apa yang kami ikat di dunia terikat di sorga. Kami katakan dalam nama Yesus, jika engkau sakit, engkau dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Jika engkau punya masalah, dalam nama Yesus masalahmu diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus pertolongan jadi bagi hidupmu. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Ku renungkan dalam nama Yesus. Tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan jadi penolong bagi umat-umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Oh, dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Saya minta nanti Ibu Hanal dah bisa datang ke depan, maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Engkau Yesus dengan segenap jiwa.
Inilah kerinduan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa di surga, bahwa kami ingin semakin hari semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab ketika kami mengasihi Tuhan, maka Tuhan pasti mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada siang hari ini. Tanah meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga hari lepas hari kami semakin belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu yang telah berhenti berkata-kata menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menerangkan lebih dalam lagi firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga hidup kami Tuhan semakin hari kami bawa untuk semakin dekat kepada Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kembalikan kekuatan kesehatan yang baru kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan semakin hari semakin kuat, mengarahkan kami sedang jemaat-Mu di tempat ini kepada arah yang Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lakukan pekerjaan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan membawakan korban persembahan kita dan kita tetap membawa secara teratur. Kita angkat pujian, Aku Diberkati. Tersedia bagiku, kepala
lagi berikan tepukan tangan yang meriah kita yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita tinggal sejenak untuk ikuti kegiatan kita dalam minggu sepekan ini. Memang untuk kegiatan-kegiatan ibadah rumah-rumah tangga yang difokus dalam gedung gereja itu, kalau saya lihat roster memang sudah habis mungkin. Kecuali kaum pria saya kurang paham, mungkin sudah selesai juga. Iya, tinggal kita menunggu untuk kegiatan kembali di 2023. Jadi untuk sementara kegiatan kita teduhkan. Puji Tuhan. Kemudian doa dan puasa tetap kita adakan pada hari Jumat, berhubung dalam rangka pula kita menghadapi Natal jemaat pada tanggal 13, tanggal 17 Natal Sekolah Minggu dan tanggal 27 Natal Pemuda dan Remaja. Baik Natal Sekolah Minggu ataupun youth itu digabung dengan Natal wilayah dalam wilayah 21 untuk pemuda dan untuk anak-anak sekolah minggu. Tetapi untuk jemaat pada tanggal 13 kita akan mengadakan Natal, dan dalam rangka itu kita butuh tetap bersekutu dengan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, memohon segala yang terbaik dari Tuhan untuk dalam kita menghadapi Natal tanggal 13 Desember nanti. Sebab itu doa dan puasa tetap diadakan, dan doa bersama biasanya jam 10. Kita pindah ya di jam 12. Kenapa? Karena rally doa yang isi kadang-kadang puji Tuhan baru-baru ini Cik Susan mengikuti rally doa jam 11. Dan biasanya hanya pengerja yang mengisi. Tetapi supaya kita maksimalkan semua, kita mengisi pada jam 12. Jam 12 doa bersama dan jam 2 doa bersama pula. Kalau toh ada yang ingin mengisi silahkan, tetap terbuka dalam gedung gereja ini. Tetapi untuk hari Jumat jam 12 doa bersama, puji Tuhan ada sepeda baru kayaknya di luar ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati sepeda merah maron, merah menyala, warna berani. Ya, puji Tuhan. Kita mengisi pada jam 12 dan jam 2. Tetapi untuk youth tetap ada 6:30 malam. Ada ya. Nanti Lius kasih sedikit volumenya dikasih kecil. Puji Tuhan. Jam 6:30 malam ibadah youth pada hari Jumat. Kemudian pada hari Sabtu tetap pelatihan persiapan pelayanan buat hari Minggu oleh tim altar. Tetapi mungkin minggu ini sudah diisi dengan latihan-latihan baik anak-anak sekolah minggu ataupun pemuda maupun jemaat. Mungkin akan diisi dalam minggu-minggu yang berjalan ini ataupun minggu akan datang. Tetapi pada hari Sabtu ada undangan untuk semua keluarga besar Jemaat GPD Alpha Omega Wondula. Undangan sukacita dari keluarga yang akan berbahagia. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam suatu ikatan pernikahan kudus. Bastian Nagu Tian, putra dari Bapak Nagun Tehodu dan Ibu Marta Melolo, dengan Novianti Mokuna atau Novi, putri dari Bapak Zainuddin dan Ibu Sri Jati Mokuna. Pemberkatan nikah Sabtu 26 November 2022 pukul 9 WITA di GKST Niel Jalan Pakatan Desa Maleku. Dengan segala kerendahan hati dan dengan ungkapan syukur atas karunia Tuhan, kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menghadiri resepsi pernikahan putra-putri kami yang akan diselenggarakan pada Sabtu 26 November 2022 pukul 11.30 sampai 14.00 WITA siang.
depan SMP Negeri 1 Mangkutana, Jalan Pakatan, Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua putra-putri kami. Atas kehadiran dan doa restu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak W.M. Maluru, Ibu Serijati Mokuna, keluarga Bapak Nagun Tehodu, Ibu Marta Melolo, dan kedua mempelai. Ya, selamat kepada Bapak Tian, akhirnya menemukan kembali pujaan hatinya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jadi dalam hal ini jemaat paling tidak mengikuti resepsi pada jam setengah 12, jam 11.30 sampai jam 12 di Mangkutana, depan SMP Negeri 1 Mangkutana. Jadi hari Sabtu semua jemaat terundang. Adapun kami mendengar mungkin akan ada undangan selanjutnya atau pemberitahuan dari keluarga, nanti disosialisasikan selanjutnya. Puji Tuhan, Jumat, Sabtu dan Minggu latihan menyanyi anak sekolah minggu pukul 15.30 atau setengah 3 sore ya, waktu Indonesia Tengah. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan ya, setengah 4, 15.30 setengah 4 ya, setengah 4 sore bukan setengah 3. Mohon maaf. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, dan Dia akan terus menjaga, melindungi saya dan saudara melewati hari-hari yang tidak menjanjikan. Beberapa titik longsor untung kami tidak jadi ke Malino. Saya tahu Tuhan buat yang terbaik. Ada 10 titik longsor, ada orang mati, ada orang meninggal. Saya lihat kayaknya anak kecil, wanita, dan bapak-bapak. Ada beberapa orang korban tertimbun pohon dari atas karena namanya longsor di bawah. Waktu itu kami hampir ke sana, tapi dengar cucu kami Venus lagi sakit, mominya juga sakit. Kami putuskan kembali saja. Harusnya ke Manado, tapi anak kami Cici harus berangkat ke Jakarta di Universitas Indonesia dan IPB Bogor. Jadi saya bilang enggak usah, kita ke Manado, Tuhan buat yang terbaik, kita kembali saja. Dan saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih kepada doa-doa dari semua jemaat. Katanya ada yang doakan kami di Manado. Puji Tuhan, hampir ke Manado. Tidak jadi karena saya tahu Tuhan buat yang terbaik bagi saya, bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi jemaat Tuhan. Intinya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus sayang torang semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Tentunya kita harus punya tema untuk tahun 2023 nanti. Saya sudah berdoa dalam sebuah pergumulan saya. Tuhan kasih tunjuk saya Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Sekaligus saya melaporkan kepada ketua panitia Natal kita sudah punya tema Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Itu tema kita yang akan kita terus berjalan di tahun 2023. Itu merupakan tema kita. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saya percaya itu akan menguatkan kita semua. Barangkali ada penyampaian dari panitia Natal. Ya, sebentar saja jemaat Tuhan. Saya perlu sampaikan bahwa Natal kita tidak cukup lagi sebulan. Jadi tinggal 23 hari. Tinggal 23 hari. Kalau saya lihat catatan bendahara, dana yang terkumpul baru sekitar kurang lebih 5 juta. Jadi kurang lebih 5 juta dana yang terkumpul. Kami ingatkan saja kepada jemaat Tuhan. Di sini ada 5 penggolongan.
Untuk karyawan Vale, senior staff 700, itu termasuk Pak Pendeta dengan Pak Kimbung. Golongan kedua, staff 600.000. Golongan ketiga, karyawan biasa atau karyawan menengah 500.000. Yang keempat, PNS serta kontraktor 350.000, petani 100.000. Ditambah beras per kakak 2 kg diuangkan 20.000. Jadi itu yang menjadi kita punya sumbangan untuk Natal kita pada tanggal 13 yang akan datang. Kami mohon kepada jemaat Tuhan, nanti kalau bisa seminggu sebelum Natal kita punya dana sudah terkumpul supaya ibu-ibu nanti bisa pergi belanja. Jadi seminggu sebelum Natal kalau bisa dananya sudah terkumpul semua supaya ibu-ibu bebas nanti untuk berbelanja. Dan nanti kita akan adakan juga gotong royong sebelum mungkin habis bulan kita akan gotong royong, kita bersihkan halaman gereja kita supaya nanti tamu-tamu melihat wah semuanya indah. Terima kasih, sekian penyampaian kami. Haleluya. Kita gereja jangan takut, Tuhan pasti tolong kita semua. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami patut menaikkan syukur kami Tuhan kepadamu, Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang sudah menolong memberkati kami sehingga ibadah kami oleh pada dengan baik. Kami tahu semua karena Tuhan. Kami terus berdoa khususnya buat bangsa dan negara yang kami sangat kasih ini. Tuhan terus berkati bangsa negara kami, biar keamanan, kedamaian, bahkan kesejahteraan Tuhan turunkan ke bangsa negara kami, khususnya pemerintah kami dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa maupun dusun. Tuhan berkati pemerintah kami, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka dalam mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Tuhan sertai dan Tuhan berkati mereka semua, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan apa yang menjadi tujuan kami, masyarakat adil Indonesia yang makmur dan merata akan bagi hidup kami, bangsa Indonesia yang ada. Secara khusus berdoa, berkati Tuhan provinsi kami Sulawesi Selatan, kabupaten kami Luhut Timur, kecamatan kami kecamatan Touti, bahkan desa-desa yang merupakan areal pelayanan kami, mulai dari desa Asuli, desa Wondola, desa Lioka, desa Baruga, desa Langkara, desa Matombi. Kami taruh daerah kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap roh jahat, penguasa-penguasa udara, orang-orang kuat yang beroperasi daerah kerja kami, yang seringkali membuat umat Tuhan jatuh bangun dalam penginginan mereka, yang membuat umat ciptaan Tuhan tidak bisa mengelak penciptaan dengan baik dan benar. Kuasa-kuasa gelap ini kami perangi, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, biar kuasa Allah yang mati menaungi daerah kami tetap terjaga, dijauhkan dari segala petaka-petaka, bencana-bencana Tuhan jauhkan. Bahkan kami berdoa buat PT Vale, bahkan semua perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah kerja kami, Tuhan berkati semuanya. Ke dalam jalan Tuhan bekerja. Bahkan kami berdoa Tuhan berikan pekerjaan-pekerjaan terbaik di tengah-tengah perusahaan-perusahaan ini. Bahkan nanti kami berdoa biar perusahaan-perusahaan ini akan dipimpin oleh anak Tuhan, biar semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Berkati juga gereja Pantai Kosta di Indonesia, dari pusat, majelis daerah, wilayah-wilayah yang ada sampai kepada gembala-gembala jemaat. Tuhan berkati para pemimpin gereja kami. Kami berdoa biar hati yang takut Tuhan, hati yang mengasihi mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Tuhan taruh kepada pemimpin gereja kami, biar semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Secara khusus bahwa kami berdoa, berkati keluarga besar GPD Alfa Omega Wondola. Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan perhatikan seluruh jemaat Tuhan. Kami minta biar jemaat Tuhan semakin bertumbuh ke arah Tuhan, biar mereka semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara menghadapi masalah secara fisik, dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau jamah menyembuhkan mereka. Kami doakan Tuhan buat orang tua kami Oma Rewa, bahkan tandanya Dedi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Kami minta tangan Tuhan terulur, Tuhan nyatakan kuasa. Kami berdoa dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, Tuhan menyembuhkan mereka. Ibu Bunga Dia kami taruh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan jamah juga, Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia.
Orang tua kami Om Tandianis, terima kasih. Tuhan sudah menolong dia. Tapi terus kami berdoa biar Tuhan memulihkan keadaannya dengan sempurna. Dia bisa sehat kembali, bisa beraktivitas. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Kami berdoa juga buat Ibu Krisna. Tuhan jamah dia, pulihkan keadaannya. Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia. Biar semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Saudara kami Tato juga Tuhan jamah dia, pulihkan keadaannya. Dalam nama Yesus dia bisa kembali beribadah memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya terus kami doakan buat adik kami Dina yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Vali. Kami mohon tangan Tuhan terulur atasnya. Tuhan jamah bagian fisiknya yang bermasalah. Kami minta tangan Tuhan terulur, Tuhan jamah adik kami ini. Tuhan berikan pertolongan bagi dia. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia. Dia segera kembali ke rumah. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Jemaat-jemaat yang tidak kami sebut satu persatu, yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan perhatikan mereka, nyatakan kuasa kepada mereka, sembuhkan mereka. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan tolong, biar semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat panitia Natal kami Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan damai sejahtera Tuhan bagi mereka. Apa yang akan mereka kerjakan Tuhan tolong bantu mereka. Bahkan dana yang butuhkan Tuhan adakan. Tuhan beri dengan penuh segala kelimpahan. Pelayan pengkhotbah yang akan melayani Tuhan pakai, siapkan dia sehingga dia melayani bukan karena sekarang dia bisa, tapi dia melayani karena Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati dia. Semua pelayan-pelayan yang sudah disiapkan oleh panitia, Tuhan siapkan mereka melayani dengan sungguh mereka boleh latihan dengan baik. Bahkan ketika mereka tampil, biar nama Tuhan dimuliakan. Natal sekolah minggu, Natal pemuda remaja, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkati semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Sebagai gembala jemaat, hamba menyerahkan jemaat yang kupercayakan hamba layani. Baik dia sebagai Tuhan, dia sebagai bapak rumah tangga, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, anak-anak kami, baik yang ada di luar daerah ini, baik mereka yang sudah bekerja, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sementara mengikuti pendidikan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan merhatikan mereka, jaga lindungi mereka. Jemaat Tuhan yang bekerja sebagai petani, menanam padi, merica dan lain sebagainya, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang buka usaha sendiri, lihat buka toko, warung, bengkel, salon, rumah makan, tempat jahit dan lain sebagainya, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Begitu kami serahkan jemaat Tuhan yang bekerja sebagai pihak kepolisian Tuhan, kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebagai pegawai negeri, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang honor di tempat yang Tuhan sudah tentukan, kami taruh mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang bekerja di perusahaan, baik yang bekerja di PT Vale, di kontraktor yang ada, kami taruh semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Bapa, peliharalah kami semua, jaga lindungi kami semua. Mohon kepadamu Bapa, jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, niat-niat jahat orang, kecelakaan yang tidak kami ini, kemiskinan, kebangkrutan, keretakan rumah tangga, kebodohan, kemalasan, ketidaksuksesan, bahkan segala percekcokan, pertengkaran, perselisihan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Jauh dari tengah jemaat Tuhan, biar sepanjang minggu yang berdiri ini jemaat Tuhan semakin diberkati, ditolong, disertai, dipimpin, dan biar berkat Tuhan jadi milik seluruh jemaat Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Kami doakan rencana pernikahan saudara kami Tian Tuhan. Tuhan tolong semua, Tuhan bukakan jalan semuanya, biar semua jadi untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Semua kegiatan yang akan dilakukan sepanjang minggu yang berdiri ini, Tuhan sertai semua, Tuhan bela semuanya, dan Tuhan buat yang terbaik biar semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapak, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah kepadamu Tuhan, dengan sungguh-sungguh mereka beribadah. Biar berkat ibadah jadi bagi mereka. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum diberkati oleh Tuhan. Bahkan Engkau yang berjanji menghalus segala virus, bakteri, kuman, penyakit tidak akan menimpa mereka. Dalam nama Yesus itu jadi bagi hidup kami semua. Diberkati setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan yang penuh sukacita. Tuhan take dan Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Semua jemaat Tuhan yang sudah melayani, baik mulai dari depan sana Tuhan, dari pintu masuk sampai di altar ini, dalam bentuk apapun pelayanan mereka, Tuhan perhatikan semua. Engkau berjanji ketika kami melayani Tuhan, Engkau berkati. Kami berdoa biar berkat pelayanan pun dia bagi mereka, berkat Tuhan dia bagi mereka. Semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai gembala jemaat, hamba juga menyerahkan umat-umat Tuhan yang datang mengembalikan milik Tuhan.
Tuhan tidak apa yang mereka buat, mereka melakukan karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Engkau yang berjanji, buka tiga-tiga pelangi, curahkan berkat kepada mereka. Secara rohani iman mereka semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Mereka semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Dalam bentuk jasmani anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi mereka. Bahkan segala usaha mata pencarian mereka, profesi, pelayanan studi mereka diberkati dengan limpah dalam nama Yesus. Mereka dilimpahkan berkat semua untuk mempermuliakan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Kami sangat yakin Tuhan dengar, Tuhan jawab. Karena kami sudah minta semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan kita berdiri semua, kita nyanyi lagu akhir kita di tahun 2022 ini. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Tuhan angkat kedua tanganmu. Perhatikan umat Tuhan. Tuhan ada di depanmu yang memimpin engkau. Tuhan ada di belakangmu yang menyokong dan mendorong engkau. Tuhan ada di samping kiri kananmu yang menyertai engkau. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya bagi hidupmu di siang yang indah ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya.